Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami salah satu saudara kita. Beliau itu menuliskan kisah mimpinya pada kolom komentar di channel YouTube saya. Beliau menceritakan bahwa ada seseorang bermimpi buang air besar berwarna hitam 2 potong, dan ada seseorang yang menata interior dalam kamar mandi yang digunakan oleh orang tersebut. Interior itu maksudnya adalah ruangan dalam, ruangan bagian dalam. Jadi interior, in itu maknanya dalam. Jadi ruangan dalam, menata ruangan di area dalam sebuah rumah atau gedung. Jadi seperti itulah visual mimpi yang diceritakan oleh salah satu saudara kita. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui sebelumnya bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang yang halal dan yang haram yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam syariat atau peraturan agama Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim, bahwa mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi yang terjadi karena pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Ketiga macam mimpi tersebut cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahuinya bisa dibaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau bisa searching di Google. Perihal mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam adalah tentang orang yang mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami takwil mimpi. Allah berfirman tentang hal itu di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi, yang itu artinya ilmu takwil mimpi tidak bisa didapat dari membaca buku, bukan karena katanya orang lain, bukan dari membaca tafsir mimpi. Tetapi ilmu takwil mimpi adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Begitu juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sahabat beliau. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi adalah mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang permulaan wahyu yang pertama kali yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang benar dalam tidur. Untuk mengetahui dalil yang lain perihal mimpi bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai mimpi yang tadi saya ceritakan, itu adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil.
karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika seseorang itu bermimpi buang air besar berwarna hitam, air besar atau tinja itu simbol keburukan. Ditambah lagi penguat simbol warna hitam, yang mana warna hitam itu juga simbol keburukan. Disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 106, Allah Ta'ala berfirman tentang orang yang wajahnya hitam muram, yaitu orang yang kafir setelah beriman. Itu mendapatkan azab dari Allah karena kekafirannya. Simbol warna hitam juga terdapat di dalam hadis riwayat At-Tirmizi tentang orang yang berbuat dosa akan menghasilkan titik hitam yang menutupi hatinya. Nah, jadi petunjuk yang Allah berikan di dalam mimpi tersebut, makna tersiratnya adalah orang yang buang hajat itu, yang warnanya hitam, dia telah melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Dan ketika di dalam mimpi itu ada visual seseorang yang menata interior dalam kamar mandi yang digunakan oleh orang tersebut, memiliki makna tersirat bahwa Allah memberi petunjuk agar orang tersebut yang buang hajat itu memperbaiki keadaan hatinya. Karena interior itu maknanya tentang suatu penataan ruangan dalam sebuah ruangan. Sedangkan dalam hal spiritual itu memiliki makna seseorang dianjurkan untuk memperbaiki keadaan hatinya. Dalil-dalil atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan visual mimpi tersebut adalah dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Jadi, jika seseorang keadaan hatinya selalu dibersihkan dengan melakukan takwa di dalam menjalani kesehariannya, maka dengan keadaan hati yang bersih, yang baik, dia akan melahirkan amal-amal yang dilakukan anggota badan lahiriahnya itu mengandung kebaikan pula. Tetapi jika seseorang itu memiliki keadaan hati yang kotor atau rusak, maksudnya hati yang tertutupi titik hitam karena sering berbuat maksiat, maka orang yang seperti itu keadaan hatinya selalu melahirkan amal-amal yang dilakukan anggota badan lahiriahnya itu mengandung perbuatan dosa tapi tidak disadari. Tentang titik hitam yang menutupi hati disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Beliau bersabda, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertobat, niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan Allah. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Jadi hadis tersebut berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 bahwa jika orang sudah tertutup hatinya karena sering bermaksiat, maka seluruh perbuatannya itu selalu mengandung dosa, selalu menutupi hatinya. Maka anjuran kepada orang tersebut, ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, iringilah perbuatan dosa dengan amal kebaikan, karena kebaikan itu dapat menghapusnya. Jadi menata interior itu memiliki makna tersirat memperbaiki keadaan hati. Keadaan hati itu hanya bisa diperbaiki dengan sarana bertakwa. Bertakwa lahir dan batin
niatnya harus benar dan amal lahiriahnya juga harus benar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.